Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat pada Bapak Eko Prianto, SSWC selaku Direktur Wakaf Institut, dan yang terhormat pada Bapak Ibu peserta webinar Keuangan Yayasan Islam yang insya Allah bahagia ini. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat taufik serta hidayahnya, sehingga kita dapat menghadiri acara webinar Keuangan Yayasan Islam, pengenalan laporan keuangan Nazir Wakaf. Tak lupa, salawat serta salam juga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya, karena berkat beliau kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Erna selaku pembawa acara webinar malam hari ini. Izin membacakan runtutan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua acara inti, yang ketiga sesi tanya jawab, dan terakhir penutup. Sebelum memasuki acara pertama, mohon Bapak Ibu untuk mengisi presensi dan format yang telah saya kirimkan di chat Zoom. Insya Allah materi webinar malam hari ini akan dikirimkan ke nomor WhatsApp masing-masing peserta. Untuk mempersingkat waktu, sebelum acara webinar malam hari ini dibuka, marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Acara selanjutnya yaitu acara yang kita nanti-nantikan, yakni webinar Keuangan Yayasan Islam, pengenalan laporan keuangan Nazir Wakaf oleh Bapak Eko Prianto SISWC selaku Direktur Wakaf Masjid. Pada Bapak Eko Prianto SISWC, kami persilakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Baik, Bapak Ibu, para ustadz sekalian, pada kesempatan malam hari ini kita akan sharing bersama berkaitan tentang pengenalan laporan keuangan Nazir Wakaf dan implementasinya sesuai dengan PSAK 412. Oke. Acara kita pada hari ini diselenggarakan oleh Wakaf Institute. Ini adalah sebuah lembaga yang kita dirikan ya dalam rangka kita ingin ikut berkontribusi ya di dalam dunia perwakafan. Wakaf Mulia sendiri, kantor pusatnya ada di Komplek Masjid Akbar, Kemayoran, Jakarta Pusat. Untuk kantor operasionalnya ada di Jalan Imogiri Timur, kilometer 8,5 Demang Kopen, Wonokromo, Pleret, Bantul, Yogyakarta. Misi dari Wakaf Mulia, kita ingin melakukan syiar wakaf, baik secara online maupun offline, kemudian melakukan kolaborasi, menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam upaya membumikan wakaf, melakukan fundraising, membantu masyarakat yang ingin berwakaf disalurkan melalui nazir resmi Wakaf Mulia, mengembangkan program-program pelatihan dalam upaya optimalisasi wakaf, membangun komunitas, yaitu komunitas pejuang wakaf, kemudian mensupport pengembangan organisasi yang bergerak di dunia perwakafan. Dalam setiap langkah, kita simak profil singkat Wakaf Mulia Institute. Kita bisa memberikan arti yang mendalam. Selamat datang di Wakaf Mulia Institute, tempat di mana setiap langkah kita menjadi bermakna. Wakaf Mulia adalah sebuah lembaga yang senantiasa berkomitmen dalam melakukan edukasi tentang wakaf kepada umat. Harapannya ke depan dengan edukasi yang terus-menerus kita lakukan, pemahaman dan implementasi wakaf dari masyarakat kita menjadi lebih baik, sehingga wakaf bisa dijadikan sebagai fondasi dalam membangun umat menuju pada kesejahteraan dan kejayaan umat Islam. Wakaf Mulia didirikan di awal tahun 2020 yang memiliki tujuan ya bagaimana kita ingin ikut berkontribusi dalam dunia perwakafan. Nah, dalam upayanya itu Wakaf Mulia juga telah menjadi nazir wakaf uang yang resmi ya terdaftar di Badan Wakaf Indonesia. Visi dari Wakaf Mulia, kita ingin menjadi lembaga yang terdepan dalam proses syiar dan optimalisasi wakaf di Indonesia demi kesejahteraan dan kejayaan umat.
rangka mewujudkan visi dari Wakaf Mulia banyak mengadakan event-event, kegiatan pelatihan, kemudian training, dan juga webinar-webinar untuk memberikan edukasi wakaf kepada masyarakat dan juga syiar wakafnya. Salah satu program andalan dari Wakaf Mulia adalah pelatihan dan sertifikasi nazir bekerjasama dengan LSP Badan Wakaf Indonesia. Selain itu, Wakaf Mulia juga membantu yayasan-yayasan yang ingin mengembangkan program digital fundraising untuk mengoptimalkan potensi yayasan dalam menghimpun dana wakaf, infak, dan sedekah. Wakaf Mulia Institute berkomitmen untuk menjalankan misi mulia melalui perubahan positif untuk menciptakan inisiatif dan inovasi wakaf yang terarah. Kami meyakini bahwa wakaf bukan hanya tentang memberi, tetapi juga tentang memberdayakan, serta menciptakan lingkungan yang lebih adil berkelanjutan. Ketua LSP Badan Wakaf sekaligus Komisioner Badan Wakaf Indonesia menyatakan pertama selamat buat rekan-rekannya ada di Wakaf Mulia. Karena Allah izinkan tentunya sudah mendapatkan izin sebagai nazir wakaf uang. Artinya apa? Artinya bagi yang ingin berwakaf maka nggak usah ragu lagi. Wakaf Mulia adalah wadah kita untuk melakukan wakaf uang. Poin yang kedua, pengurus yang ada dalam Wakaf Mulia semuanya juga sudah mendapatkan sertifikat kompetensi. Ini juga menandakan apa? Profesionalitas pengelolaan yang ada di Wakaf Mulia. Peningkatan kapasitas nazir, hargaan diberikan kepada Wakaf Mulia Institute. Wakaf, yes, yes, yes. Nazir, kompeten, kompeten, kompeten. Oke, itu profil singkat berkaitan dengan Wakaf Mulia Institute. Nah, berikutnya ya bicara laporan keuangan wakaf ini kenapa menjadi penting? Karena seperti kita lihat di hadis Rasulullah diriwayatkan oleh At-Tirmizi, ya Rasulullah bersabda, sesungguhnya masing-masing umat itu ada ujiannya dan ujian umatku adalah harta kekayaan. Nah, artinya di sini kita ya sebagai penyelenggara wakaf ya atau nazir wakaf ini juga menjadi ujian ya bagi kita berkaitan dengan pengelolaan harta benda wakaf. Nah, oleh karena itu ya karena ini menjadi ujian maka kita harus berhati-hati ya dalam proses kita mengembangkan ya mengumpulkan, mengembangkan dan menyalurkan manfaat dari wakaf itu. Nah, terkait hal yang sangat penting dalam kalau istilahnya pertanggungjawaban kita yaitu adalah berkaitan dengan laporan keuangan gitu ya. Makanya ini menjadi hal yang sangat penting ya bagi kita semua. Nah, kemudian tapi sebelum nanti kita bicara secara teknis berkaitan dengan laporan keuangan, kita review ya sedikit berkaitan tentang apa sih pengertian wakaf. Kita bisa lihat di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 bahwa wakaf itu adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Nah, prinsipnya adalah wakaf itu perbuatan hukum wakif di mana ketika kita berwakaf maka kita memisahkan harta benda kita yang awalnya harta benda itu adalah milik kita pribadi, kita pisahkan harta benda itu menjadi milik Allah Subhanahu wa taala, gitu kan. Nah, sehingga inilah yang kemudian perlu kita pahami bahwa harta wakaf itu adalah hartanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan harta yayasan, gitu ya. Nah, makanya penting ya untuk kita ketahui bahwa ketika kita mengembangkan
wakaf di yayasan kita, maka sesungguhnya ya harta wakaf yang kita kumpulkan itu bukan harta yayasan, tapi harta Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya dalam konteks ini inilah kenapa pentingnya setiap lembaga itu dia memiliki yang namanya lembaga wakaf. Setiap yayasan itu pentingnya memiliki lembaga wakaf. Kenapa? Karena ya lembaga wakaf inilah yang nanti fungsinya adalah melakukan dokumentasi ya atau memisahkan mana harta-harta yayasan, mana harta-harta wakaf. Nah, ini dipisah ya Bapak Ibu. Ya, sehingga nanti jelas ya Bapak Ibu sekalian. Ya ada pertanggungjawaban kita kepada Allah juga jelas gitu ya. Karena apa? Karena kalau harta wakaf itu dia tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan gitu ya. Tapi kalau nanti kita jadikan harta wakaf ini campur dengan harta yayasan, nah berarti kita mengakui dia menjadi apa namanya harta yayasan kan. Nah ini berarti bisa dijual, bisa dihibahkan, bisa diwariskan. Nah makanya kita perlu ya Bapak Ibu memperhatikan hal ini sehingga perlu dipisah. Makanya nanti konsekuensinya adalah ya setiap lembaga itu juga harusnya memiliki laporan keuangan yang terpisah ya antara laporan keuangan wakaf dengan laporan keuangan yayasan. Nah, itu nanti akan terpisah. Inilah yang nanti akan kita bahas ya secara bersama-sama. Baik, nah berikutnya apa saja unsur dari wakaf? Ada wakif, orang yang berwakaf, ada mauquf alaih, yaitu penerima manfaat wakaf, ada nazir, pengelola harta benda wakaf, ada mauquf harta benda wakaf itu sendiri, ada silva ikrar wakaf, ada jangka waktunya. Jangka waktu abadi dan juga jangka waktu yang sementara. Kemudian bagaimana jenis-jenis wakaf? Yang pertama, wakaf berdasarkan penerima manfaatnya, ada wakaf ahli, gitu ya, wakaf untuk anak keturunannya. Ada wakaf khairi, yaitu wakaf untuk kepentingan masyarakat umum. Ada juga wakaf mustara, yaitu penggabungan antara wakaf ahli dengan wakaf khairi, gitu ya. Yang berikutnya ada berdasarkan waktunya, ada wakaf mu'abad, yaitu selamanya. Kemudian juga ada yang mu'akkad dalam jangka waktu tertentu. Begitu juga penggunaannya, ada mubashir atau zati, yaitu ya objek wakafnya bisa langsung dirasakan manfaatnya, ya contohnya masjid gitu ya. Ada juga mistismari. Mistismari ini yang apa objek wakaf yang harus diolah dulu, diinvestasikan. Nah, ini contohnya wakaf uang. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian bagaimana dengan jenis harta benda wakaf? Nah, yang selama ini masyarakat ya persepsinya harta benda wakaf identik dengan TBK ya, tanah, bangunan, kuburan. Nah, padahal kalau kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, harta benda wakaf itu ada yang pertama ada namanya harta benda yang tidak bergerak, misalnya tanah, bangunan, tanaman, hak milik atas rumah susun, atau harta benda tidak bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan undang-undang berlaku. Kemudian ada harta benda yang bergerak, misalnya apa? Uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan harta benda bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan undang berlaku. Nah, gitu ya, Bapak Ibu. Jadi sangat luas sebenarnya. Nah, yang sekarang banyak dikembangkan itu namanya harta wakaf berupa uang, yang disebut dengan wakaf uang. Nah, apa itu wakaf uang? Wakaf berupa uang yang dapat dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk mauquf alaih. Nah, ini sesuai dengan fatwa DSN MUI bahwa wakaf uang itu hukumnya jawaz, boleh. Nah, sehingga nilai pokoknya harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan. Nah, kemudian berikutnya berkaitan dengan wakaf yang berkaitan dengan uang ini kita perlu memahami. Ya, ketika wakif menyerahkan harta bendanya dalam bentuk uang, maka ada beberapa alternatif. Ya, yang pertama, apakah dia menjadi namanya wakaf melalui uang untuk tujuan sosial. Nah, contohnya apa? Untuk masjid, untuk makam. Ini wakaf melalui uang untuk tujuan sosial. Kemudian juga ada wakaf melalui uang untuk tujuan komersil gitu ya, atau melahirkan aset wakaf produktif. Contohnya misalnya wakaf melalui uang untuk pembelian sawah ya, sawah produktif. Nah, gitu ya. Nah, kemudian nanti kalau untuk
Ini nanti dalam kategorinya namanya aset wakaf produktif, gitu ya. Nah, aset wakaf produktif ini nanti untuk legalisasinya ada di KUA, ya, Akta Iqrar Wakaf di KUA, dan ini menjadi aset, kita menjadi nazir aset wakaf produktif. Yang kemudian wakaf produktif ini dikelola oleh nazir, dikembangkan, ya, kemudian nanti menghasilkan laba. Nah, laba ini yang kemudian disalurkan ke mauquf alaih, penerima manfaat, gitu ya. Kemudian bicara wakaf yang dalam konteksnya uang ini, ya kalau tadi wakaf melalui uang, berikutnya ada wakaf uang. Nah, kalau wakaf uang dia udah pasti produktif, gitu ya. Kalau wakaf uang itu sudah pasti produktif, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, wakaf uang ini ya nanti untuk legalisasinya akta ikrar wakafnya di bank syariah, gitu ya. Kemudian kita menjadi nazir aset wakaf uang. Nah, kemudian wakaf uang ini harus juga diinvestasikan, ya. Ketika dikumpulkan itu harus diinvestasikan. Bisa diinvestasi secara langsung, ya, dalam bentuk aset wakaf produktif, atau diinvestasikan secara tidak langsung di instrumen perbankan syariah, misalnya deposito syariah, sukuk, dan seterusnya. Hasilnya melahirkan laba, labanya disalurkan untuk mauquf alaih. Nah, ini ya skemanya ya Bapak Ibu sekalian, alur dari wakaf uang, wakaf melalui uang. Sehingga kita nanti tahu ya prosesnya itu. Karena nanti ini akan berkaitan dengan bagaimana nanti laporan keuangannya, gitu. Jadi kita harus paham secara prosesnya. Oke. Nah, kemudian bagaimana dengan komponen laporan keuangan nazir? Nah, jadi entitas pelaporan dana wakaf atau nazir menyajikan laporan keuangannya tersendiri, tidak dikonsolidasikan dalam laporan keuangan organisasi dan badan hukum. Nah, jadi gitu ya. Jadi laporan keuangan dana wakaf itu harus tersendiri, tidak dikonsolidasikan. Ya, tidak boleh digabung, gitu ya Bapak Ibu. Nah, termasuk ketika ya nazir ya misalnya ini memiliki ini ya misalnya memiliki unit bisnis ya di bawah nazir ya. Misalnya dia memiliki PT, CV dan seterusnya. Laporan keuangan juga tidak bisa dikonsolidasikan ke laporan keuangan di entitas wakaf. Nah, jadi dia tersendiri. Nah, ini nanti yang harus difahami ya Bapak Ibu sekalian. Makanya juga nanti dalam konteks kita mengembangkan lembaga wakaf itu ya harusnya kita tidak boleh campur-campur ya Bapak Ibu sekalian. Ini penting ya untuk di langkah awal ini. Maksudnya campur-campur itu gimana? Maksudnya campur-campur itu ketika nazir mengumpulkan dana wakaf, kemudian memiliki wakaf uang, kemudian nazir mengelola wakaf uang ini ya secara langsung sebagai nazir gitu ya. Nazir membuka usaha langsung gitu ya. Nah, di sini nanti akan ini ya, akan ruwet kira-kira gitu ya. Karena langsung. Makanya harus difahami ya seperti di laporan keuangan ini juga. Jadi lebih baiknya nazir ya kalaupun akan memiliki usaha sendiri dia harus terpisah secara organisasinya dalam bentuk misalnya PT atau CV gitu ya. Atau apa bentuk yang lain, koperasi dan seterusnya gitu ya. Sehingga terpisah. Nah, jadi kalau berkaitan dengan operasional bisnisnya, laporan keuangannya sesuai dengan standar laporan keuangan bisnis gitu ya. Nanti kalau untuk laporan keuangan wakafnya, nah, disesuaikan dengan akuntansi dana wakaf yaitu PSAK 412. Nah, kira-kira gitu. Jadi posisi nazir itu nanti dia sebagai manajer investasi gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi dia tidak mengelola secara langsung tapi dia manajer investasi. Maka dia akan berinvestasi. Nah, ke pihak ketiga ya, ke pihak yang lain gitu ya. Nah, jadi dia berinvestasi. Nah, tinggal disinilah letak kompetensi nazir untuk memiliki apa keahlian ya untuk melakukan investasi. Makanya nanti di pencatatan nazir itu simple ya. Jadi kalau wakaf uangnya itu dikemanain? Wakaf uangnya diinvestasikan gitu ya. Jadi simple. Ya, jadi nggak apa kalau istilahnya itu nggak di situ nanti kecampur dengan laporan keuangan usaha gitu ya. Jadi dipisah, dibedakan. Nah, gitu ya. Nanti kita lihat bagaimana secara teknisnya. Kemudian juga eh, untuk laporan keuangan ini yang di luar wakaf, nah itu disebut akuntansi dana non wakaf nanti menggunakan
ISAK 35. Atau kalau yang lembaga amil zakat bisa pakai PSAK 109 gitu ya. Nah, jadi dipisah, prinsipnya dipisah ya Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana untuk pelaporan format laporan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf? Ya, di sini ada beberapa format, ada di keputusan Dirjen Bimas Islam, ada surat edaran Ketua Badan Wakaf, Ketua Pelaksana Badan Wakaf Indonesia, dan PSAK 412. Nah, kalau yang Bimas Islam simple ya, seperti ini. Nah, tapi yang dipakai untuk laporan itu yang ada di format sesuai dengan e-reporting BWI. Jadi kalau Bapak Ibu lembaganya sudah memiliki legalitas nazir wakaf uang, lembaga Bapak Ibu akan melakukan laporan di ya ini diupload dalam Excel di layanan.bwi.go.id. Nah, ini ya. Nah, nanti ketika melapor itu ada beberapa laporan yang disampaikan. Yang pertama laporan penerimaan harta benda wakaf, kemudian ada laporan mutasi harta benda wakaf, kemudian dampak pengukuran ulang, kemudian laporan hasil pengelolaan, dan laporan penyaluran, gitu ya. Nah, bagaimana detailnya kita bisa lihat nih, kita buka ya Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi ini format yang apa ya istilahnya yang kita contoh format ketika nanti Bapak Ibu akan melaporkan ke Badan Wakaf Indonesia. Nah, jadi dia laporannya itu per transaksi ya. Jadi ketika misalnya nih ya, oh Bapak Ibu dapat ada yang wakaf kebun sawit 5 hektar. Nah, nanti di sini dimasukin wakaf tidak bergerak ya, hak atas tanah, kemudian dia permanen, berapa nilai wajarnya, nama wakifnya siapa, AIW-nya ada atau tidak, sertifikatnya ada, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, jadi dicatat. Nah, misalnya kalau wakaf uang ya sama, wakaf uang gitu ya, wakaf uang perorangan, dan seterusnya dicatat. Nah, intinya setiap transaksi ini dicatat ya Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi ini ya, simpel ya, tinggal masukin transaksinya gitu. Dan ini pilihan-pilihannya ini sudah ada semua ya Bapak Ibu. Ini apa? Pilihan akunnya ini sudah ada semua. Nanti tinggal milih ya kategorinya apa. Kemudian berikutnya ya kita juga melaporkan mutasi pengelolaan harta wakaf. Nah, ini mutasi ini maksudnya apa? Contoh misalnya kita mengumpulkan dana wakaf uang. Nah, wakaf uang itu kemudian kita investasikan. Nah, maka nanti masuknya ke investasi. Misalnya nih ya investasi pada entitas lain kayak gitu ya. Dari wakaf uang diinvestasikan ke entitas lain. Nah, jadi dia berubah. Atau sebelumnya wakaf melalui uang misalnya untuk membeli mobil ambulans gitu ya, wakaf melalui uang, tapi kemudian ketika dananya sudah cukup maka dibelilah ambulannya. Nah, maka dia berubah awalnya dari wakaf melalui uang dalam bentuk ambulan, kemudian dia berubah menjadi ini harta wakaf dalam bentuk aset ya berupa ambulan. Nah, gitu. Harta benda tidak bergerak berupa harta benda bergerak ya berupa ambulan. Nah, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi dia berubah ininya ya bentuknya kira-kira gitu. Nah, ini namanya mutasi. Jadi perubahan dari sisi keuangannya. Nah, berikutnya ada dampak pengukuran ulang yang kita laporkan juga. Nah, dampak pengukuran ulang ini contohnya apa? Jadi dampak pengukuran ulang ini adalah contohnya misalnya ini ya paling simpel tuh mobil ambulans ya. Misalnya mobil ambulan tadi kita beli awalnya harganya 500 juta. Terus kemudian setelah 2 tahun mestinya mobil ambulan ini tidak lagi harganya 200 juta, tapi udah turun gitu ya. Nah, ketika turun berarti kita juga menyesuaikan ya pencatatannya sehingga terjadi penurunan. Maka di sini kayak mobil ambulan ini ya terjadi harga bergerak selain uang, kendaraan, terus kemudian terjadi penurunan senilai 5 juta gitu ya. Tugas apresialnya siapa gitu. Dan gitu ya Bapak sekalian. Jadi dia turun. Nah, tapi juga bisa naik. Contohnya apa? Nah, kalau naik nih contohnya ini emas batangan gitu kan. Jadi punya emas, kemudian ketika dihitung nilai logam mulianya itu ternyata sekarang naik menjadi berapa? 10 juta naik. Maksudnya kenaikannya ada 10 juta. Nah, berarti ada kenaikan harta benda wakaf. Nah, gitu. Asetnya naik. Begitu juga ini tanah misalnya, bangunan dan seterusnya.
Nah, jadi itu ya Bapak Ibu. Jadi itu namanya dampak pengukuran ulang. Yang berikutnya hasil pengelolaan. Nah, ketika kita berinvestasi ya, nazir investasi ke sebuah bisnis misalnya, maka kemudian dia akan mendapatkan bagi hasil. Nah, bagi hasil ini yang kemudian juga dilaporkan di sini. Nah, berapa penerimaannya ya bagi hasilnya. Nah, jadi apa jenis eh, nama ya misalnya bagi hasil deposito, nama harta benda wakafnya wakaf uang dari perorangan, jenis harta benda wakafnya wakaf uang, akunnya kas. Nah, gitu. Jadi intinya bertambah ya. Apa wakaf uangnya bertambah gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian berikutnya penyaluran ya. Dicatat juga penyaluran misalnya apa nazir memiliki dana apa namanya hasil dari pengembangan investasi itu misalnya anggap aja 100 juta. Nah, dari 100 juta ini kemudian dialokasikan sebagian untuk hak nazir 10%, kemudian mungkin nanti cadangan risiko dan seterusnya. Nah, mauquf alaihnya 50%-nya. Berarti ada 50 juta yang disalurkan. Nah, nanti disalurkan di sini nih. Nah, jadi penyalurannya itu berdasarkan dari hasil pengelolaan, bukan pokoknya ya. Nah, di sini ya, Pak. Oke, gitu ya. Jadi ini nanti yang akan dilaporkan ya Bapak Ibu sekalian. Oke, gitu ya. Baik, kita lanjut. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan akuntansi nazir. Nah, hasil dari laporan kita ke BWI ini nanti dia formatnya akan sesuai dengan akuntansi nazir PSAK 412. Nah, bagaimana ketentuannya? Nah, ketentuannya di sini berkaitan dengan pengakuan. Nazir mengakui aset wakaf dalam laporan keuangan ketika memiliki kendali secara hukum dan fisik atas aset wakaf tersebut. Yaitu telah terjadi pengalihan kendali atas aset wakaf secara hukum ya dengan akta ikrar ini ya akta ikrar wakaf syukur lagi sama sertifikatnya gitu ya. Telah terjadi pengalihan kendali atas manfaat ekonomi dari aset wakaf. Nah, umumnya dapat dipenuhi pada saat terjadi akta ikrar wakaf gitu ya. Berikutnya bagaimana dengan wasiat dan waat wakaf. Nah, jadi berkaitan dengan wasiat dan waat wakaf ini intinya adalah yang dicatat itu ketika terjadi gitu ya, bukan masih dalam konteks wasiat dan bukan dalam konteks waat, tapi ya dia sudah ini ya, maksudnya sudah misalnya kalau wasiat sudah meninggal misalnya gitu ya, terus kemudian baru disalurkan ya atau di apa namanya diberikan kepada nazir dalam bentuk cash misalnya. Nah, itu baru yang dicatat. Jadi yang diterima oleh nazir. Tapi dalam bentuk janji belum dicatat intinya gitu ya. Kemudian wakaf temporer. Ya, nazir mengakui aset wakaf temporer dengan jangka tertentu ya. Itu menjadi aset menjadi sebagai liabilitas. Nah, jadi posisinya utang ya. Kalau wakaf temporer itu utang bagi nazir. Kemudian hasil pengelolaan dan pengembangan. Nazir mengakui hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf sebagai tambahan aset. Ya. Karena dia mau menambah aset ya. Kemudian imbalan hasil nazir, nah dasar penentuan imbalan untuk nazir adalah hasil neto dari pengelolaan dan pengembangan aset wakaf yang telah direalisasikan. Nah, jadi yang diakui itu yang telah direalisasikan dalam bentuk kas. Ya, jadi sudah masuk kasnya di nazir, baru itu diakui sebagai untuk dasar penentuan imbalan untuk nazir. Gitu ya. Nah, berikutnya penyaluran manfaat wakaf. Nazir mengakui penyaluran manfaat wakaf kepada wakaf alaih sebagai beban pengurang dari aset wakaf. Ya, karena dia sifatnya tadi ya, ketika dari bagi hasil itu menambah aset wakaf, maka penyalurannya mengurangi aset wakaf. Nah, tapi dari sisi jumlah penyalurannya tidak boleh melebihi dari ini apa namanya hasil pengelolaan gitu ya. Kemudian pengukuran. Nah, pada saat mengukur pada saat pengukuran awal aset wakaf diukur, aset wakaf berupa uang diukur pada nilai nominal. Nah, ini yang perlu difahami bahwa yang namanya wakaf uang itu ya kalau itu yang diukur itu dari sisi nominalnya, bukan nilainya ya. Nah, sering banyak yang bertanya, kalau wakaf uang kan nanti lama-lama nilainya turun. Nah, kalau dalam konteks ini kita mencatatnya itu berdasarkan nominalnya bukan nilainya.
Termasuk juga misalnya wakaf uangnya misalnya dolar gitu ya, wakaf uang dalam bentuk dolar itu tidak bisa. Dia harus dirupiahkan dulu gitu ya. Kemudian aset wakaf selain uang diukur pada nilai wajar. Ya, aset wakaf selain uang diukur pada nilai wajar. Kemudian untuk penyajian nazir menyajikan aset wakaf temporer diterima sebagai liabilitas. Nah, kalau berkaitan dengan kebijakan akuntansi atas aset wakaf yang tidak diatur dalam PSAK 112 atau 412, mengacu pada PSAK lain yang relevan. Nah, bagaimana formatnya pelaporan keuangan nazir ya yang lengkap meliputi laporan posisi keuangan. Nah, ini biasanya kalau di akuntansi biasa neraca, laporan rinci aset wakaf, kemudian laporan aktivitas selama periode, ini biasa disebut laporan rugi laba kalau yang biasa gitu. Kemudian laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Nah, ini format laporan yang secara standarnya ya. Nah, ini Bapak sesuai dengan PSAK 412. Kemudian contohnya bagaimana? Nah, seperti ini laporan posisi keuangan jadi ada aset ya, kemudian ada liabilitas dan aset neto gitu ya. Nah, sehingga dengan kita memiliki laporan keuangan nanti kita tahu ya bagaimana aset wakaf lembaga kita gitu ya. Jadi ketika ditanya berapa aset wakaf lembaga Anda? Nah, kita tinggal lihat laporan keuangan ya. Oh, ternyata kalau yang ini per Desember 2021 itu adalah 5 miliar. Nah, terus bagaimana dengan tahun yang lalu? Oh, terjadi peningkatan aset wakaf. Awalnya 4 miliar 700 meningkat jadi 5 miliar. Nah, ini ya. Jadi bisa ketahuan ya. Kalau kita nggak punya laporan keuangan, kita nggak bisa jawab. Itu ya Bapak sekalian. Berikutnya, liabilitas dan aset neto. Nah, berkaitan dengan liabilitas dan aset neto ini, ya sama ya Bapak Ibu sekalian. Jadi berkaitan dengan hutang. Hutang dalam artian mungkin ada kewajiban dari nazir yang belum dibayarkan ya, mungkin terhadap proyek wakaf misalnya, itu juga bisa. Bisa juga wakaf temporernya, gitu ya, dan seterusnya. Baik, berikutnya di sini laporan rincian aset wakaf. Nah, ini berkaitan tentang mutasinya ya tadi ya. Mutasi harta benda wakaf misalnya diinvestasikan ataupun juga mutasi dari hal hasil pengelolaan. Nah, nanti kelihatan di sini. Kemudian berikutnya laporan aktivitas. Nah, ya kalau laporan aktivitas ini nanti kita bisa melihat penerimaan ya. Berapa sih penerimaan wakaf permanen ya. Nah, di sini penerimaan ya, baik permanen, wakaf temporer nanti dicatat di sini ya. Kemudian dampak pengukuran ulang ya akan muncul juga di sini karena dia akan menambah atau mengurangi ya nanti di sini. Kemudian pengelolaan ya dan pengembangan aset wakaf ya hasilnya ya nanti akan tercatat di sini dan penyaluran juga akan tercatat. Ini ya Bapak sekalian. Kemudian laporan arus kas dan terakhir nanti ada namanya catatan laporan keuangan. Nah gitu. Kemudian juga di sebuah lembaga nazir itu dia selain dia mencatat tadi laporan keuangan wakaf, dia juga harus mencatat laporan keuangan memiliki laporan keuangan dana non wakaf. Ya karena ya seperti halnya yayasan kan mesti juga mengelola dana non wakaf dan juga berkaitan dengan sebagai nazir maka dia butuh dana operasional ya untuk mengelola. Makanya nazir ketika mengembangkan wakaf, maka dia dana operasionalnya dari mana? Dana operasionalnya dari infak, sedekah, ya, dan sumbangan, ya, dan sumber dana lain yang sesuai ya, maksudnya yang tidak bertentangan dengan syariah intinya gitu. Nah, apa saja sumber dana non wakaf, ya? Yang untuk operasional nazir dan operasional tujuan dari pengembangan nazir gitu ya. Yang pertama adalah dana non wakaf ini, yang pertama liabilitas. Liabilitas ini adalah berarti hutang, ya, hutang jangka pendek, jangka panjang, bisa dalam bentuk pinjaman qard, ya, bisa juga dalam bentuk dana syirkah temporer. Nah, jadi ya, bisa juga dalam bentuk dana syirkah temporer. Kemudian berikutnya penghasilan komprehensif, ya penerimaan, ya yang bisa jadi ada dua kategorinya, penerimaan tanpa pembatasan atau penerimaan dengan pembatasan.
gitu ya. Contohnya apa? Kalau tanpa pembatasan misalnya infak operasional, gitu ya Bapak Ibu. Hadiah misalnya, itu juga bisa ya. Hibah gitu, tanpa pembatasan ya, tapi dengan tanpa pembatasan. Nah, yang dengan pembatasan itu misalnya apa? Nah, misalnya dana CSR yang memang jelas ini ya peruntukannya sesuai dengan proposalnya gitu ya. Atau misalnya juga infak beasiswa misalnya. Atau apa misalnya ya, ya banyak lah ya Bapak Ibu. Intinya yang berbasis basis program itu dengan pembatasan. Nah, karena dia apa namanya, ya mungkin haknya nazir bisa jadi kalau infak itu 20 atau 10% gitu ya. Yang bisa dikelola bebas, tapi yang sisanya itu khusus untuk programnya gitu. Tapi kalau yang tanpa pembatasan bebas ya, nazir bisa mengelolanya untuk apa saja operasional. Gitu ya, Bapak Ibu. Nah, ini yang perlu kita pahami. Nah, baik. Nah, eh, berkaitan dengan bagaimana menyusunnya, ya Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah ini Wakaf Mulia Institute kita bekerja sama dengan apa namanya kantor jasa akuntan ya untuk bagaimana kita bisa mendapatkan solusi untuk menyusun laporan keuangan dengan aplikasi yang otomatis gitu ya. Walaupun ini dalam bentuk Excel tapi sudah sangat membantu gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, nah, bagaimana gambarannya? Contohnya, nah kita lihat ya, contoh aplikasi akuntansi Excel otomatis untuk penyajian laporan keuangan nazir. Nah, ini dia. Sebentar, nih saya buka contohnya. Oke, nah ini contohnya ya Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi di sini itu dia sudah lengkap ya Bapak Ibu sekalian apa aplikasinya. Sehingga kita tinggal masukkan saja. Jadi nanti di aplikasi ini kita untuk postingnya tinggal posting jurnal aja. Nah, kayak gini ya. Jadi kita tinggal posting jurnal, terus kemudian nanti jadi setelah diposting di jurnal nanti langsung jadi laporan keuangannya. Nah, gitu ya. Harus jadi laporan keuangannya. Terus misalnya ini laporan posisi keuangan. Nah, udah jadi gitu ya. Terus nanti laporan rincian aset wakaf juga udah jadi sesuai standarnya. Kemudian laporan aktivitas. Nah, dia rugi, kalau istilah rugi laba gitu ya, udah jadi juga, udah otomatis ya. Laporan apa namanya? Arus kas. Nah, dan juga menariknya sampai ke catatan laporan keuangan sudah lengkap gitu ya Bapak Ibu. Wah, ini enak banget ya. Jadi kita tinggal masukin aja itu ya data-datanya. Nah, nanti tantangannya adalah bagaimana kita memahami konteks akuntansi wakafnya itu. Nah, nanti titik krusialnya bagaimana kita menentukan coanya misalnya, akun-akunnya gitu ya Bapak Ibu sekalian. Terus juga nanti bagaimana kita ininya ya, istilahnya memposting jurnalnya. Nah, dan hal-hal teknis lainnya. Nah, makanya memang untuk apa Excel otomatis ini ya, aplikasi Excel otomatis ini memang tidak kita ini ya. Jadi kalau untuk mendapatkannya gimana? Untuk mendapatkannya Bapak Ibu tinggal mengikuti training ya. Nah, karena memang ini harus ada trainingnya ya Bapak Ibu. Jadi kalau nggak ada trainingnya nanti kita bingung mau menggunakannya. Nah, oke di Wakaf Mulia alhamdulillah kita sudah fasilitasi ada training laporan keuangan nazir ya selama 2 hari yang nanti di situ langsung di hari pertama teori, hari kedua langsung praktek. Nah, sehingga harapannya nanti setelah itu Bapak Ibu bisa menyusun ya laporan keuangan sesuai dengan standar PSAK 412. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Nah, insya Allah nanti kalau informasi detailnya nanti akan diinformasikan oleh admin ya, kapan gitu ya. Karena ini kita adakan ya disesuai dengan ini ya kuotanya ya Bapak Ibu sekalian. Baik, mungkin itu dari saya berkaitan dengan sharing ya tentang pengalaman laporan keuangan nazir. Nah, mungkin nanti ada diskusi tanya jawab, kami persilakan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Eko Prianto SSWC atas pemaparan materinya. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab.
Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan bisa bertanya secara langsung dengan cara raise hand ataupun menuliskan di chat room. Silakan Bapak Ibu, jika ingin bertanya, dipersilakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Santoso dari Panti Asuhan Muhammadiyah Ermolek. Ingin menanyakan terkait dengan gaji ya, mukafaah atau apa namanya itu ya, operasional ya. Kaitannya dengan pengumpul itu batasannya syar'inya gimana? Karena ada penerapan kawan itu yang dia misalnya kita ngambil dana ke umat, celengan atau kota, atau mungkin ada yang dia itu keliling ya, pakai bakul atau pakai kotak gitu ya. Ada yang 20%, 30%, 10%, tapi 10 nggak ada. 20% apa ya? Bahkan ada yang 50% itu, Pak. Jadi apa namanya itu? Gajinya seperti itu. Ada yang memang dia bulanan. Kalau yang bulanan tuh biasanya yang sudah pendapatannya udah banyak, udah mampu, ada bulanan dia. Nggak ngambil dari persentase hasil dia ngambil apa-apa racing ke umat lah ya. Baik dari celengan atau baik dari donatur, macam kan. Dia ngambil dari apa hasil itu. Jadi yang resmi atau yang pas itu gimana itu pembagian daripada pengambilan apa namanya itu mukafaah dari operasional itu dalam pengambilan dana ke umat itu pasnya gimana Pak? Mungkin itu satu dulu sebelum kita yang lain dulu Pak. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, berkaitan tentang apa namanya istilahnya mungkin kalau di zakat tuh ada namanya hak amil gitu ya. Nah, kalau di zakat kan memang dia jelas ya 12,5% ya untuk zakat. Terus bagaimana dengan infak? Nah, kalau infak ini ya tadi itu sebenarnya tergantung infaknya ini infak apa gitu ya. Jadi ini saya bicara bukan bicara konteks perorangan ya. Saya bicara konteksnya adalah kelembagaan gitu ya. Karena kalau perorangan tuh beda lagi. Maksudnya itu tanggung jawab personal gitu ya. Tapi kalau dalam konteks kelembagaan ya, kalau dalam konteks kelembagaan itu tadi ya kalau zakat tadi kan 12,5%. Terus bagaimana dengan infak? Nah, secara umum kalau infak ini kan tadi ada dua ya. Ada infak operasional, ada infak yang dengan tujuan khusus tadi atau dengan pembatasan kalau istilahnya. Kalau dengan pembatasan itu kan berarti misalnya infak beasiswa, infak yatim dan seterusnya. Nah, kalau itu kan dengan pembatasan namanya. Nah, dengan pembatasan itu berapa yang bisa kalau istilah menjadi untuk operasionalnya ya lembaga. Nah, itu kalau beberapa lembaga zakat itu dia ngambilnya 20% kalau untuk infak gitu ya. Nah, ada juga yang 10%. Nah, ini kebijakan lembaga saja ya, kira-kira gitu. Terus kemudian bagaimana dengan wakaf? Nah, kalau wakaf ya wakaf itu dia ini ya kalau wakaf itu sebenarnya tidak ini. Jadi kalau orang berwakaf misalnya 1 juta, ya 1 juta itu semuanya untuk wakaf. Nah, kira-kira gitu ya, semuanya untuk wakaf. Nah, nanti nazirnya dapatnya di mana? Nazirnya itu dapatnya dari hasil pengelolaan. Nah, kalau dalam undang-undangnya hasil pengelolaan itu 10% gitu ya dari dari hasil pengelolaan 10% tadi ya. Dari hasil bersih pengelolaan itu nazir berhak 10%. Nah, kayak gitu ya. Nah, tapi dalam konteks kan istilahnya nazir kan butuh operasional juga dalam mengumpulkan dana wakaf itu ya.
Nah, makanya kalau misalnya mau mendapatkan juga dalam proses pengumpulan itu, maka nazir harus declare di depan, gitu ya. Jadi istilahnya ada disclaimer-nya, misalnya di dalam banner-bannernya, di dalam apa? Kalau istilahnya copywriting-nya, ya, ketika menyampaikan ke masyarakat itu disampaikan akadnya secara jelas bahwa dana yang terkumpul itu di dalamnya sudah termasuk infak operasional. Nah, jadi 90%-nya wakaf, 10%-nya infak. Nah, jadi kalau khusus wakaf itu dia harus di depan, wajib di depan itu declare-nya. Nggak boleh kalau misalnya kita nggak ada akadnya, maksudnya kita yang penting wakaf gitu kan. Nah, orang berikan wakaf gitu 1 juta, tapi tahu-tahu di belakang kita ngambil dari 1 juta itu nggak boleh. Tapi kalau dari depan kita sudah sampaikan, makanya di brosur-brosurnya, di banner-bannernya, di apa intinya disampaikan jelas di depan bahwa apa namanya dana yang dikumpulkan itu sudah termasuk 10% infak operasional, maka yang 90% wakaf nanti dicatat, yang 10% infak. Nah, kayak gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi harus jelas kalau untuk wakaf gitu. Nah, begitu mungkin untuk gambaran. Nah, kalau dana sosial berapa? 10%. Kalau menurut undang-undangnya itu 10%. Kalau dana sosial ya. Nah, makanya sebenarnya kalau mau paling amannya ya kita bisa aja ngambil 10%. Ya, maksudnya untuk ininya ya, untuk skema infaknya tadi kan ada juga yang 20% gitu. Gitu mungkin saat gambarannya. Baik Pak, makasih. Ya. Silakan Pak Syarif Pirus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, melanjutkan pertanyaan pertama tadi, Pak. Siap, Tadi kan siap. dijelasin tentang apa kemungkinan lembaga wakaf itu menghimpun infak ya atau sedekah. Nah, kalau kita lihat kan, kalau yang saya baca infak sedekah itu kan melekat ke amil zakat sesuai Undang-Undang 23 tentang zakat. Apa kita dibolehkan, Pak, menghimpun itu infak atau sedekah? Itu yang pertama. Yang kedua, nah, yang terkait dana awal 30 juta yang dipersyaratkan itu, berarti kan itu tidak masuk dalam pembukuan ini ya Pak ya? Karena bukan bukan apa namanya? Bukan wakaf ya. Wakaf. Jadi Ya. masuk ke pelaporan Ishak 35 ya sana. Iya. Oh gitu. Dua itu dulu Pak. Oke, siap, Ustaz. Baik, makasih banyak Ustaz Syarif. Jadi, apa yang pertama tadi, apakah nazir dapat melakukan fundraising infak sedekah? Ya dapat ya Ustaz. Karena operasional nazir itu dari infak sedekah, gitu kan? Nah, terkait legalitasnya Pak. Kalau Apa? terkait legalitasnya, kalau kita kan diikat dengan undang-undang wakaf. Sedangkan Ya, infak betul. sedekah itu kan adanya di undang-undang zakat. Ya, nah memang kalau terkait undang-undang kan jadi gini, undang-undang itu kan undang-undang lama kan. Nah, jadi apa kalau istilahnya ya? Jadi contohnya gini, contohnya di dalam peraturan BWI nomor 1 tahun 2020 di situ nazir dapat ya meminta biaya administrasi atau biaya infak operasional untuk pengembangan harta benda wakaf. Ada ya Ini Pak ya? ada di peraturan BWI ya nomor 1 tahun 2020. Oh, nomor 1 dulu. Ya, nanti bisa dicek ininya Ustaz ya. Nah, jadi nazir itu sebenarnya kalau bisa meminta biaya ini kan, istilahnya untuk operasional itu berarti kan itu dana non wakaf nih kategorinya kan. Nah, makanya Iya. tadi kalau di dalam ada namanya gini ya, ada namanya wakaf core principle. Wakaf core principle itu adalah tata kelola lembaga wakaf. Nah, di dalam tata kelola lembaga wakaf yang itu diverifikasi secara internasional ya. Dalam tata kelola lembaga wakaf itu ya tadi sumber operasional nazir itu dari mana? Sumber operasional nazir itu dari infak sedekah. Ya termasuk tadi ada dana lain. Ya, makanya kan di dalam
konteks yang tadi saya contohin itu ya, sumber dana tadi ini contoh ya. Yang tadi itu bahwa sumber dananya itu ada dana ini apa kalau istilahnya dana yang sifatnya itu bisa dalam bentuk utang, bisa dalam bentuk penerimaan ya, yang tadi yang dengan pembatasan atau dengan tanpa pembatasan. Nah, kayak gitu. Ya gitu, Ustaz. Jadi itu bisa menjadi ininya ya, apa landasannya. Gitu, Ustaz. Hmm. Artinya lembaga wakaf yang nanti misalnya kami dirikan ini bisa menghimpun infak, sedekah tanpa harus menjadi UPZ dan juga bisa menghimpun dana sosial tanpa harus punya izin lembaga kesejahteraan sosial dan dinas sosial, Bu. Gitu, Ustaz. Ya, makanya harus jelas aja. Kalau kita berarti wakaf infak Di, sedekah. di clear di awal terkait Nah, makanya program-program kita itu wakaf infak sedekah. Nah, kalau misalnya mau wakaf. ada zakat, nah, dan misalnya yang lain-lainnya itu berarti tadi kalau zakat kan bisa bermitra kan, bisa Iya, bermitra. jadi UPZ. Ya, begitu Ustaz gambarannya. Ya. Mm. Baik, Ustaz. Ya, Baik, Ustaz. baik yang berikutnya tadi yang 30. Nah, itu tadi yang 30 itu Oh kan ya, 30 ya, ya. ya, yang 30 kan dia tidak tercatat. Nah, makanya nanti nazir itu saat itu dia punya rekomendasinya dia punya yang beberapa rekening. Yang pertama namanya minimal ya, minimal itu rekening wakaf melalui uang, gitu ya. Yang kedua rekening wakaf uang, gitu ya, wakaf melalui uang. Terus berikutnya rekening wakaf uang. Berikutnya rekening infak sedekah, gitu ya. Kemudian yang berikutnya rekening ini ya, apa namanya rekening eh, kalau istilahnya itu rekening untuk penerimaan hasil pengelolaan kayak gitu. Di mana hasil pengelolaan? Ya, maksudnya hasil dari investasi gitu, Sat. Nah, ya. Kan kan nanti kalau kita punya dana wakaf uang kan nanti kita investasikan tuh. Nah, ketika kita investasikan kan ada hasilnya. Nah, hasilnya itu nggak boleh kita apa bagusnya kita tidak campur di wakaf uang, tapi kita kasih di rekening khusus. Nah, sehingga kita tahu tuh berapa dana hasil pengelolaan yang bisa kita salurkan. Nah, karena wakaf uangnya kan nggak boleh kita salurkan kan. Yang kita salurkan tuh hasilnya. Nah, di situ tuh Sat. Kayak gitu. Nanti apalagi tidak empat itu ya, empat rekening itu yang harus kita punyai. Iya. Nah, makanya tadi kalau konteksnya 30 itu taruh di mana? Ya bisa ditaruh di infak sedekah, di saldo di infak sedekah gitu. Sama oh ya satu lagi kalau mau ada ini rekening operasional. Rekening Nah, operasional. ya mungkin nanti rekening infak sedekah itu untuk yang terikat tadi saat misalnya untuk program infak beasiswa, untuk program ini. Tapi untuk sedekah apalah sedekah Al-Quran misalnya itu di situ tuh. Nah, tapi kalau untuk operasional yang 30%, yang 30 juta tadi ditaruh di rekening operasional. Nah, jadi ada 5 tuh paling enggak rekeningnya. Gitu, Sat. Ya. Bisa nambah lagi, Sat? Pertanyaan, Sat. Boleh, silakan. Terkait jadi ingat terkait rekening, Sat. Ini kan kan misalnya yayasan bikin lembaga wakaf untuk apa pelaksananya. Itu rekeningnya itu atas nama yayasan apa atas nama lembaga nanti? Atas nama yayasan, Sat. Atas nama yayasan. Jadi nanti yang dapat legalitas itu yayasannya, Sat. Yayasan. Ya, jadi kan nanti secara teknis kita yayasan terus kemudian membuat SK pembentukan lembaga wakaf menjadi unit di bawah yayasan. Nah, jadi menjadi unit di bawah yayasan. Ya, jadi Nah, dia artinya, nanti kalau kita punya unit pendidikan berarti setara tuh dengan unit pendidikan itu lembaga wakaf gitu. nah, kalau misalnya lembaga wakafnya itu namanya nggak berbeda dengan yayasan nih. Yayasan, misalnya yayasan saya itu kan Yayasan Markas Dakwah Al-Islah. Terus kami rencana buat nama lembaga wakafnya Lembaga Wakaf Atia. Nah, Apa? Lembaga Wakaf Atia. Kenapa? Kenapa lembaga wakaf Atia? Iya, karena kan sekolah kami itu namanya Atia, jadi brandingnya Atia. Sekolah Oh, SMP-nya SMP Atia, SMA. Nah, jadi kami menjadikan Atia itu sebagai branding. Nah, ini kan terkait tentang branding, Sat. Iya, Ketika iya. kita brandingkan Atia, tapi rekening yang kita sodorkan rekening yayasan yang
namanya agak berbeda. Itu nggak menjamin salah satu. Misalnya di web crowdfundingnya, kita bikin web crowdfunding, ada nama lembaga wakaf Watia, tapi rekeningnya rekening yayasan. Hmm. Secara kredibilitas gimana, Sat? Agak masalah nggak? Ya, apa namanya? Atau sarannya Jadi, gimana bagusnya? ya, artinya begini, ya, kalau misalnya memang kita mau beda tuh bisa aja, Sat. Prinsipnya itu bisa-bisa saja. Artinya nama yayasannya A, nanti nama lembaga wakafnya B. Mungkin tadi ya, karena ininya beda misalnya, apa nama sekolahnya beda kan, karena ngambil brandingnya sekolahnya. Nah, itu sih Sama bisa-bisa saja. Cuman nanti itu kendalanya nanti kalau buka rekeningnya. Buka Mang Ustaz. rekening itu bisa nggak gitu kan? Ya apa Hmm. banknya itu dengan nama yang berbeda gitu. Itu yang menjadi pemikiran ketika kita membuka dengan nama lembaga, berarti kan harus bikin NPWP lembaga. Artinya bikin juga akta lembaga berarti ya, gitu Ya saja. beda jadinya, beda Jadi yayasan bikin, jadinya. nah, Jadi beda yayasan berarti kan? iya. Hmm. Jadi sarannya tetap sama, Sat. Pakai Saran nama sarannya yayasannya. sih sama dengan yayasan Ustaz. Oh, karena legalisasinya ke yayasan ya. Betul, legalitasnya yayasan. Jadi apa namanya? Contoh misalnya ini ya. Nih saya contohin ya. Ini salah satu apa? Nah, ini saya web apa? Sebentar. Ini salah satu yang saya buatkan nih websitenya nih. Nah, ini SEBI Social Fund. Nama lembaganya dia SEBI Social Fund, gitu kan? Ya SEBI Social Fund. Ini brandingnya ya Sat ya, SEBI Social Iya, Fund. iya, Ya. branding. Nah, tapi kalau dia yayasannya namanya ini. Nah, yayasannya namanya Yayasan Bina Sakofah. Nah, Yayasan Bina Sakofah. Hmm. Nah, dia nazirnya itu nazir wakaf uang Yayasan Bina Sakofah gitu. Tapi Oh dia gitu ya. ah, ah, apa namanya kalau istilahnya mengangkat nama brandingnya itu gitu. Kalau Brandingnya. rekeningnya yang ditampilkan di websitenya Kalau rekeningnya atas sebenarnya saya nama, lupa ya. Se- Nah, ini oh kalau ini dia pakai ya ini yayasan yang wakafnya ini Yayasan ya, Bina Sakofah. Tetap rekeningnya tetap Yayasan Bina pakai Sakofah. yayasan ya. Oh ya. Kalau yang apa yang infak ini STI SEB malah ini. Kalau yang infaknya STI SEB. Artinya kan ini ya apa istilahnya lembaga ininya. Kalau ini dia Yayasan Bina Sakofah. Ya tadi tergantung ininya. Kalau BSI kayaknya nggak tahu ya, bisa nggak pakai nama yang lain gitu ya. Karena biasanya mereka nggak mau pakai nama yang lain. Pakai apa? Ceki ya gitu ya. Ceki. Heeh. Tapi itu tergantung sih. Coba nanti dicek lagi ya Sat ya. Ya. Tapi prinsipnya ini kan berkaitan dengan branding kan. Iya. Berkaitan dengan branding yang mungkin yang lebih dikenal gitu. Walaupun sebenarnya tinggal bagaimana kita ininya kan, mengemasnya kan untuk karena yayasan itu kan harus diketahui juga karena sebenarnya harusnya yang besar yayasan. Memang kita selama ini kan yang besar lembaganya ya. Iya, Yayasannya Sat. jadi hanya legalitas kan. Nah, makanya nanti sebenarnya perannya yayasan itu sebenarnya di lembaga wakaf itu. Ya, karena kan nanti dia lebih strategis untuk pengembangan kelembagaan gitu kan, kelembagaan. Karena Hmm. nanti kalau berjalan, lembaga wakafnya berjalan, maka yang akan mensupport dunia pendidikan itu nanti lah wakafnya gitu. Kalau nanti Iya. sudah berjalan ya. Nah, gitu. Ustaz. Iya, Sat. Makasih, Sat. Siap, Ustaz. Baik, terima kasih kepada Bapak Syarif Virus dan Bapak Bagus Santos atas pertanyaannya dan terima kasih kepada Bapak Eko Branto atas jawabannya. Silakan bagi Bapak Ibu yang lain jika ingin bertanya dipersilakan bisa bertanya secara langsung dengan cara raise hand ataupun menuliskan di chat room. Dan pastikan untuk mengisi presensi dan format yang telah saya kirimkan di chat room.
Insya Allah materi akan dikirimkan ke nomor WhatsApp masing-masing peserta. Silakan Bapak Ibu jika yang bertanya dipersilakan. Silakan Bapak Ibu jika yang bertanya bisa bertanya secara langsung dengan cara raise hand atau menuliskan di chat room. Kayaknya sudah jelas, Pak. Kita cukupkan Pak Eko. Oke, boleh, silakan. Baik Bapak Ibu, acara yang terakhir yaitu penutup. Sebelum kita duduk bersama, marilah kita sama-sama berangkat closing statement dari narasumber. Pada Bapak Eko Prianto SSVC, kami persilakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak atas kehadirannya. Yang jelas, laporan keuangan ini menjadi sangat penting untuk kita pahami, ya. Kenapa? Karena nanti kita ini ya sejak awal tuh sudah benar kira-kira ya nanti laporan keuangan. Karena nanti juga di sini kalau saya secara pengalaman secara pribadi itu semakin kita mengenali laporan keuangan Nazri ini, kita semakin paham tentang wakafnya gitu. Nah, dalam konteks praktek di lapangannya ya. Nah, ya dalam konteks praktek di lapangannya itu kita jadi lebih paham. Oh, berarti harus seperti ini. Berkaitan juga dengan program. Jadi kita nggak sembarangan ya bikin program gitu. Nah, karena memang pengalaman kami juga di Wakaf itu ada beberapa program yang akhirnya tidak jadi kita jalankan ya karena nanti dalam konteks laporan keuangannya itu nanti bisa menyulitkan gitu ya. Nah, makanya ini penting untuk kita pahami laporan keuangannya sehingga nanti ke depan ya pengelolaan lembaga kita bisa lebih baik. Baik, mungkin itu dari saya mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada narasumber dan para peserta yang telah menyimak dari awal hingga akhir. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang di hati Bapak Ibu sekalian. Mari kita tutup sama acara malam hari ini dan baca Alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko, terima kasih Bapak Ibu Sama-sama. sekalian. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.